teman-teman semuanya, Shalom, Shalom sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semuanya? Harus sehat dong pastinya. Ya, pasti harus sehat dong. Nah, hari ini kita akan merayakan perayaan Natal bersama. Mungkin perayaan Natal tahun ini sedikit berbeda. Kenapa Kak Anggi, kenapa kok berbeda? Nah, Natal tahun ini berbeda karena kita mengalami pandemi COVID sehingga kita harus bertemu secara online. Nah, iya. Tapi, walaupun kita merayakan perayaan Natal secara online dan secara sederhana, kita harus tetap semangat, kita harus tetap ceria untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus, Sang Penebus dunia. Natal tahun ini, temanya apa ya, Kak? Tema Natal tahun ini adalah Joy in the Midst of Pandemic. Nah, untuk mengawali perayaan Natal tahun ini, kita akan menyambut kelahiran Yesus Kristus dengan lagu pembukaan berjudul Oh Holy Night. Untuk singer, kami persilahkan.
acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa dipimpin oleh Kak Vela. Untuk Kak Vela, silakan memimpin doa. Mari teman-teman kita bersatu hati dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur kami haturkan kepadamu Bapa atas berkat pernyataan-Mu pada hari ini, sehingga kami diperbolehkan untuk melakukan ibadah Natal secara online ini. Kiranya ibadah Natal secara online ini tidak menjadi penghalang kami untuk tetap merasakan sukacita-Mu Tuhan. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom semuanya. Hari ini kita merayakan Natal di waktu yang begitu sulit ya bagi kita semua. Jadi kita merayakan Natal dengan cara yang seadanya, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Bagaimana dia lahir juga di tempat yang seadanya. Kita pun merayakan Natal di tempat yang seadanya ya. Jadi kita di tahun ini kita diajar untuk benar-benar kembali lagi ke basic, kembali lagi ke awal mula esensi Natal itu, bagaimana kita diminta untuk menikmati Natal dengan cara yang sederhana tapi dengan makna yang dalam. Oke, jadi hari ini Bapak diberikan tema yaitu Joy in the midst of pandemic, yang artinya bersukacita di tengah pandemi. Banyak orang berpikir keras ya, bagaimana kita bisa bersukacita di tengah pandemi. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Dan justru di momen Natal inilah kita harus semakin mengerti bahwa Yesus telah lahir untuk kita. Dan itulah momen, itulah saat kita itu harusnya bersukacita karena Yesus hadir dalam kehidupan kita. Ya, kita buka Alkitabnya. Silahkan Alkitabnya diambil dulu, dibuka Alkitabnya. Kita buka di Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Jadi di sini Bapak ngambil satu perikop agar lebih jelas. Di sini kita akan belajar dari para gembala-gembala ya. Jadi gembala ini datang dan hadir ketika Yesus dilahirkan. Jadi kita akan belajar dari para gembala ini. Buka Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Akan Bapak bacakan. Gembala-gembala, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi
Di sini peristiwa yang sungguh menakjubkan untuk para gembala ya. Jadi kalau Bapak bisa garis gambarkan tentang gembala, siapa itu gembala? Jadi gembala itu adalah sekelompok orang yang di zaman itu tuh bukan orang yang terpilih, di zaman itu bukan orang yang terpandang. Jadi mereka adalah orang suruhan yang memang kerjaannya menjaga ternak-ternak orang gitu. Jadi mereka memang orang-orang yang nggak punya rumah, jadi mereka tinggalnya di padang belantara. Mereka kalau di era sekarang ya mereka ini termasuk kelas bawah dan mereka ini bukan orang yang punya nama yang baik. Jadi bahkan mereka di saat itu mereka cenderung memiliki citra yang buruk karena kebanyakan gembala di masa itu mereka sering mencuri, sering melakukan hal-hal yang nggak benar karena mereka memang termasuk kaum yang dipinggirkan lah. Ya mungkin kalau di zaman sekarang bisa dikatakan gelandangan lah. Jadi seperti itu. Jadi konsep itu ingin Bapak bagikan bagaimana Yesus datang ke dunia justru ditonton, dilihat langsung itu kepada orang yang sangat hina, sekelompok gembala-gembala itu. Jadi kalau Bapak bisa katakan di ayat yang ke-9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ya nggak ketakutan gimana kan, gembala-gembalanya baru duduk-duduk kan di padang dan mereka jaga kawanan ternak mereka. Tiba-tiba ada sinar datang gitu kan jadi mereka belum pernah lihat yang kayak gitu ya, karena mereka bukan orang yang berpendidikan. Jadi mereka lihat sinar itu dan mereka ketakutan dan akhirnya mereka ditenangkan. Dan di situ di ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan luar biasanya justru dari gembala-gembala yang notabene nggak ada artinya ini, kesukaan besar itu disampaikan. Dan itu menurut Bapak luar biasa ya. Kita lompat lagi di ayat yang ke-13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan seterusnya. Jadi di situ ketika malaikat itu datang, ketika berita damai itu datang, ada puji-pujian, ada kesukaan besar. Dan di sini yang patut kita pelajari dari gembala ini, kita mau lihat respon dari gembala ini di ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi respon para gembala ketika mendengar kabar ini dan ketika diberitahu kamu harus ke sana ketemu ini, ada bayi Mesias yang ada di sana. Justru dia langsung cepat-cepat. Jadi mereka cepat-cepat, mereka memiliki respon yang baik. Jadi kita perlu belajar dari gembala ini. Yang pertama, dia memiliki respon yang benar. Dia memiliki respon yang benar, dia memiliki respon yang tepat. Lalu di ayat yang ke-17, dan seketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Jadi setelah dia ketemu dengan Yesus, dia ini nggak tahan untuk tidak memberitakan. Jadi setelah dia bertemu dengan bayi Yesus itu di ayat 17 dikatakan mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Jadi orang yang bertemu dengan Yesus, orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, kalau Bapak ingin tekankan, itu memiliki hasrat atau passion untuk bersaksi, memiliki kecenderungan, keinginan besar untuk menceritakan tentang kepribadian Yesus ini. Bagaimana dia memiliki sukacita besar yang meluap-luap, jadi dia ingin menceritakan Yesus di sini ini ada Yesus gitu loh, Yesus yang begitu besar dan mulia. Bahkan di ayat yang ke-20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi ketika mereka, jadi konsepnya ini Bapak sederhanakan ya, ketika mereka memiliki respon, mereka datang lihat bayi Yesus, mereka sangat bersuka cita, mereka keluar menceritakan tentang kelahiran Yesus ini, cerita ke semua orang yang mereka lewati tentang pribadi Yesus, bahwa ini loh ada bayi yang akan menyelamatkan dunia sudah lahir. Dia sudah menceritakan itu. Setelah dia menceritakan, dia pergi sambil memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kalau Bapak sambungkan dengan di masa sekarang, jadi ketika kita memiliki kerinduan besar, ketika kita bertemu dengan Yesus, seharusnya kita memiliki hasrat untuk bersaksi, memiliki hasrat untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Jadi makna Natal buat Bapak gak cuma sekedar kita merayakan yang having fun, ngerayain yang senang-senang dengan pohon Natal dan lain-lain ya, tapi lebih dari itu kita harus ngerti bahwa Yesus tuh hadir dalam hati kita, Yesus tuh hadir dalam hidup kita. Itu jauh lebih penting dari apapun itu. Ketika Yesus hadir, ketika Yesus ada dalam hidup kita, secara gak langsung kita tuh punya hasrat untuk bersaksi, kita punya hasrat untuk memuji Tuhan, kita punya hasrat untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan sebelum Bapak akhiri firman pada hari ini, Bapak ingin membagikan beberapa hal ini supaya kita memiliki gambaran apa yang sedang terjadi hari-hari ini tentang pandemi. Mari buka di Mazmur 106 ayat yang ke-15. Diberikannya kepada mereka apa yang mereka minta, dan didatangkannya penyakit paru-paru di antara mereka. Jadi di masa lalu sudah ada penyakit paru-paru. Bapak nggak mau banyak berkomentar tentang hal ini, tapi bagaimana Alkitab perjanjian lama sudah dituliskan memang sudah ada penyakit paru-paru. Dan hari-hari ini memang COVID ini yang diserang yang paru-paru kan. Terus lompat lagi di Mazmur 91 ayat 3 sampai 16, tapi akan Bapak bacakan dengan cepat. Ayat 3, Mazmur 91 ayat 3 sampai 16. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Jadi sampai situ aja. Jadi di sini dikatakan, bahkan sudah jelas sekali dikatakan di ayat yang ketiga tadi, bahwa akan ada penyakit sampar yang busuk. Lalu di ayat yang ke-6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kenapa penyakit menular ini mengamuk di waktu petang? Ini sebenarnya adalah gambaran
Di waktu petang tuh orang tuh sedang tidur, orang tuh sedang beristirahat, dan orang tuh tidak dengan siap-siap. Jadi orang itu sedang apa ya namanya, sedang tidak siap, dan dia tidak mengira bahwa penyakit itu datang. Dan disinilah nggak ada orang yang tahu bahwa dirinya mungkin terjangkit COVID, mungkin terjangkit virus apapun itu, nggak ada orang yang tahu. Jadi penyakit itu datang ketika malam hari, itu konteksnya ketika kita tidak sadar. Dan di sini kita punya jaminan sebenarnya di ayat yang terakhir tadi. Kita punya jaminan di ayat-ayat yang terakhir tadi tentang sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Yang pertama, butuh hatinya melekat. Yang kedua, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, dan lain-lain. Jadi perlu hati melekat dan berseru. Jadi kita sangat membutuhkan respon ini. Dan yang terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 17. Silakan buka 1 Yohanes 2 ayat 17. Bapak bacakan ya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah untuk tetap hidup selama-lamanya. Jadi Bapak ulang, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi di sini dikatakan dunia ini sedang lenyap. Ya, kita sedang berjalan mengikuti dunia, atau kita sedang berada dalam dunia yang akan lenyap. Dan apakah ada jaminan tahun ini akan menjadi tahun yang lebih baik? Apakah virus ini atau pandemi ini akan selesai? Nggak ada yang bisa menjamin. Bahkan vaksin sudah ditemukan sekalipun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa semua ini akan selesai. Bahkan apakah ada yang bisa menjamin setelah virus COVID ini selesai akan berhenti, tidak ada pandemi lagi? Apakah ada pandemi-pandemi yang baru yang akan muncul? Kita nggak ada yang tahu gitu loh. Bahkan katanya ada COVID yang lebih ganas. Bahkan pandemi atau COVID-nya di-upgrade lagi gitu kan. Kan katanya ada yang seperti itu. Jadi hari-hari ini Bapak menghimbau untuk kita semua yang mendengarkan firman ini, Bapak ingin menghimbau kita tuh di hari-hari ini, di tengah-tengah pandemi yang begitu berat ini, semua kegiatan, semua aktivitas kita semua dibatasi, bahkan kita tidak bisa melakukan sebagaimana mestinya. Kita harus memiliki respon yang benar. Kita membutuhkan Tuhan. Tadi diperintahkan tadi di kitab Mazmur dan Yohanes tadi, kita memerlukan hati yang terus melekat pada Tuhan. Kita memerlukan terus berseru pada Tuhan. Terus kita memerlukan melakukan kehendak Tuhan. Disitulah kita akan punya jaminan. Jadi Bapak sangat mendorong buat kita semua, mari kita jangan terlena dengan keadaan, jangan kita menjadi pesimis, jangan kita menjadi anak-anak muda yang kehilangan arah karena keadaannya semakin buruk ini. Tapi hendaknya kita semakin mendekat pada Tuhan. Di momen Natal ini kita belajar bahwa Tuhan datang ke dunia ini justru datang kepada orang-orang yang kotor, datang kepada orang-orang yang sebenarnya itu tidak berhak mendapatkan itu. Bahkan di pelayanannya Yesus di kitab Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat bahwa Yesus ini yang dia datangi siapa aja sih? Pelacur, yang dia datangi orang yang berzina, yang dia datangi apa sih? Orang yang sakit kusta, yang dia datangi apa sih? Zakius, pemungut cukai, murid-muridnya juga dari pemungut cukai, ada yang dari nelayan. Justru Yesus ini datang kepada orang-orang yang gak dianggap sama dunia ini, bahkan kalau di bahasa kasarnya sampah gitu loh. Yesus ini datang menguti sampah gitu loh. Dan di sini Bapak pingin menghimbau buat kita semua, kita ini sebenarnya tanpa Tuhan, tanpa Yesus kita tuh semua sampah. Bapak juga iya sama aja gitu. Jadi kalau Bapak ceritakan tentang kehidupan Bapak terlalu panjang, tapi Bapak sangat-sangat
menikmati hidup bersama Yesus. Dan Bapak ingin menekankan kepada kalian semua, tetap cinta Yesus, tetap kasih Yesus dengan segenap hatimu. Momen Natal ini semoga saja tahun-tahun depan, bahkan sampai kalian menikah dan punya anak sekalipun, kalian berkeluarga, kalian masih bisa menikmati Natal-Natal selanjutnya. Kita nggak ada yang tahu Tuhan akan datang kedua itu kapan. Dikatakan di Alkitab dia datang seperti pencuri. Kita nggak ada yang tahu dunia ini akan selesai kapan. Bahkan kalau sebenarnya kita melihat, bahkan di awal tahun ini aja sih, di bulan Januari, ini bulan Januari belum selesai. Tapi kalian bisa lihatlah bagaimana banyak sekali bencana yang terjadi di Indonesia. Gempa bumi, longsor, Gunung Merapi, banyak yang terjadi. Bahkan kasus COVID semakin tinggi, sudah masuk ke 12.000 lebih. Dan itu sungguh mencengangkan di awal tahun bagi Bapak. Dan itu suatu peringatan, warning yang keras sekali bagi Bapak. Dan di sini Bapak juga ingin ngasih warning ini ke kalian juga, untuk kalian ini, ayolah untuk kalian tidak meremehkan keadaan ini. Ayolah untuk kalian ini aware sama diri kalian sendiri, dengan kalian mencari siapa itu Tuhan, dengan kalian ini lebih tekun sama Tuhan. Dunia ini akan lenyap. Kalian mencintai apapun yang ada di dunia ini, gadget kalian, Facebook kalian, Instagram kalian, apapun media sosial kalian, semua itu akan lenyap. Tapi biarlah kalian, Bapak ingin membagikan ini, kalian back to basic, kembali lagi ke basic, kembali lagi ke Bible, kembali lagi ke firman Tuhan. Kalian harus mencintai pribadi Yesus, firman Tuhan itu secara utuh. Jadi firman Tuhan menurut Bapak cukup segitu saja. Semoga firman ini benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan yang baru, menjadi suatu warning, suatu peringatan buat kalian, buat kita semua, supaya kita lebih berjaga-jaga, supaya kita lebih mengerti lagi arti hidup kita itu apa sebenarnya. Oke, sebelum Bapak tutup, biarlah kita berdoa dulu untuk firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, biarlah apapun Tuhan yang sudah dikatakan Tuhan pada hari ini Tuhan, mengenai kehadiran-Mu Tuhan, mengenai kelahiran-Mu Tuhan, bagaimana Engkau mengutus gembala-gembala Tuhan untuk menyaksikan kehadiran-Mu yang begitu dahsyat itu Tuhan, dan para gembala-gembala itu Tuhan memiliki respon yang benar. Mereka cepat-cepat mencari Engkau, mereka cepat-cepat Tuhan untuk bersaksi menceritakan pribadi-Mu Tuhan. Bahkan mereka cepat-cepat Tuhan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dan ajar kami Tuhan, agar kami memiliki respon seperti gembala itu Tuhan. Ajar kami Tuhan, kami memiliki respon yang tepat Tuhan, di situasi yang begitu mendesak Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin Tuhan kami tidak tahu Tuhan ke depan akan seperti apa Tuhan, tapi yang kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan, sedetik pun Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan jika Engkau menjadikan kami Tuhan biji mata-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, konsep biji mata-Mu itu Tuhan, itu begitu luar biasa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terus melindungi kami Tuhan dalam setiap langkah kami semua Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan dapat memberkati kami semua Tuhan, menjadi peringatan, kekuatan, menjadi semangat yang baru Tuhan untuk kami terus mencari Engkau Tuhan. Biarlah kelahiran-Mu Tuhan tidak hanya menjadi kelahiran yang sia-sia Tuhan, tapi biarlah kelahiran-Mu Tuhan dapat lahir dalam hati kami, lahir dalam pikiran kami Tuhan, lahir Tuhan dalam tindakan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang sudah disampaikan ini Tuhan dapat menjadi kekuatan, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memiliki semangat yang baru Tuhan. Biarlah di era pandemi ini Tuhan, kami memiliki cara pandang yang baru, kami memiliki cara pandang iman yang baru Tuhan. Biarlah kami mengimani Tuhan pandemi ini Tuhan penuh dengan kemenangan Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, orang-orang yang terus mencintai Engkau, orang-orang yang terus mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati sekolah ini Tuhan, berkati SMA Negeri 1 Muntilan ini Tuhan, Engkau berkati kepala sekolah, berkati setiap guru staf yang ada Tuhan. Berkati Tuhan setiap murid yang ada Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang memberkati mereka Tuhan, memberikan prestasi yang terbaik Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menjaga dan terus menjamin masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus menyerahkan kami semua Tuhan dimanapun kami berada Tuhan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan-Mu ini sehingga kami dapat melaksanakan ibadah Natal online ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati hamba untuk sedikit menyampaikan firman-Mu ini. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami aturkan doa ini hanya kepada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom teman-teman. Jadi ayat yang saya ambil dari Amsal 3 ayat 26. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Jadi ayat ini tuh selalu ngingetin aku bahwa aku tuh punya tameng gitu. Yaitu aku punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Yang selalu ada di samping aku ketika menjalani hidup sehari-hari gitu kan. Terus aku juga selalu diingetin untuk jangan sekalipun bikin suatu keputusan dalam keadaan tuh marah, kesel, kecewa gitu. Kita semua kan gak bisa nyangkal ya apa yang Tuhan kasih pencobaan gitu, gak akan nyangkal gitu kan. Tapi satu yang harus kita tahu bahwa ketika Tuhan ngasih kita suatu ujian, Tuhan gak akan ngasih itu tuh di luar kemampuan kita, di luar kapasitas yang kita punya. Karena ya buat apa kalau Tuhan aja tahu persis tentang apa yang di diri kita, termasuk kemampuan kita, tapi Dia malah ngasih ujian yang bisa di luar kemampuan kita gitu kan. Terus toh juga percuma, kita nggak akan bisa menyelesaikannya. Jadi seberat apapun masalah kita, percaya sama Tuhan bahwa kita bisa menyelesaikannya itu. Nah terus ketika kita ada masalah gitu, jalan yang paling utama adalah kita
kasih Tuhan buat Tuhan, sini loh sandar, aku ingin bersandar kepadamu, aku lagi ada masalah gitu. Terus toh juga Tuhan tuh nggak akan biarin kita jatuh tuh sampai tergeletak gitu. Seperti tertulis di ayat Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Gini isinya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Nah itu kenapa? Jadi ketika kita ada masalah, kita pasti bisa melakukannya. Karena ketika mungkin kita lagi ada di down banget, kayak kita ngerasa ada di titik terendah kita, tapi percaya kalau Tuhan tuh gak akan biarin kita sampai ada di batas akhir gitu. Jadi ketika ada masalah, ketika kalian marah, jangan ambil keputusan pada saat itu, karena nanti malah keputusan itu yang bikin kita rugi gitu. Jadi datang dulu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, ceritain apa sih masalah kalian gitu kan sama Tuhan. Terus minta bimbingan sama tuntunan dari Tuhan. Terus kan kita pernah merasa kayak kita tuh terpuruk, kayak apa ya, kayak kita tuh ngerasa nggak ada yang bisa nolongin kita gitu kan. Tapi percaya kalau ketika kamu ada di batas itu tuh kamu ketika nggak ngandelin kuasa Tuhan gitu loh. Kamu lupa kalau kamu punya Tuhan yang begitu luar biasa, bisa membantu kamu dalam keadaan apapun gitu. Jadi aku ngingetin sih kalau kita ada di satu hal yang dimana kita nggak tahu harus berbuat apa, kita harus ngapain gitu, mintalah sandaran kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan, minta Tuhan gimana nih, aku harus menyelesaikan masalahnya gitu. Pokoknya diskusi sama Tuhan. Gitu aja sih yang aku mau sharing ke kalian. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih buat firman-Mu barusan ya Tuhan. Kami bisa mendengarkannya dengan baik sehingga kami tahu, kami bakal ingat kalau ketika kita ada di mana kita terpuruk, kita kecewa, kita tuh punya Tuhan yang luar biasa, yaitu Engkau ya Bapa. Kiranya Tuhan, kami bisa selalu bersandar kepadamu saja. Terima kasih Bapa. Bagi seluruh siswa-siswi Roka dan Rokris ya Bapa, bimbinglah dan tuntunlah kami dengan kuasa kasih-Mu, agar kami semua dapat berkembang dalam jalan kasih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon. Bagi para guru pembimbing Roka dan Rokris, berkatilah para guru agar selalu sehat dan penuh semangat, serta berdedikasi tinggi dalam pelayanan sehari-hari, terutama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan bagi kami. Kami mohon. Bagi Roka Rokris kelas 12 ya Bapak, semoga mereka dapat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Kami mohon. Bagi Roka Rokris kelas 10 dan 11 ya Bapa, kiranya Kau sudi selalu membimbing, menuntun langkah kami, agar kami selalu memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan tidak cepat puas akan apa yang telah kami raih. Kami mohon. Bagi siswa-siswi Roka dan Rokris yang belum dapat hadir di tempat ini, ya Bapa, semoga siswa-siswi yang belum dapat hadir di sini selalu dalam lindungan-Mu, selalu sehat, Kau lancarkan segala urusannya, sehingga pada kesempatan berikutnya mereka dapat hadir bersama kami di tempat ini. Kami mohon. Tuhan, sekarang kami ada di penghujung acara. Kiranya dengan apa yang kami lakukan ini bisa berkenan ke hadapan-Mu, sehingga hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke teman-teman, tak terasa kita telah di penghujung acara perayaan Natal kali ini. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk banyak pihak yang ikut serta dalam perayaan Natal kali ini. Khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Marcel yang telah mengantarkan firman pada hari ini.
Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah mengikuti perayaan Natal secara daring di rumah masing-masing. Semoga Natal tahun ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi sukacita bagi hati kita semua, dan untuk teman-teman semuanya, untuk kita sekalian, tetap semangat untuk menjalani hidup, menjalani pandemi yang belum berakhir ini. Selamat Natal dan Tahun Baru. Stay healthy. Terima kasih. Dadah.